Mereka mengira mereka tak tersentuh. Mereka bersembunyi di balik kebohongan, topeng dan ilusi yang mereka poles sendiri, seolah kalau mereka tersenyum lebih manis, maka kenyataan akan tunduk. Mereka mengira kalau mereka cukup pandai memainkan peran, cukup rapi menyembunyikan niat, cukup licin memutar cerita, maka semesta tidak akan pernah menemukan jejak mereka. Lalu kamu datang. Tidak dengan suara besar, tidak dengan drama, tidak dengan perlu pembelaan. Kamu datang dalam diam yang tidak goyah. Kamu datang sebagai sesuatu yang mereka tidak bisa prediksi. Kamu datang sebagai getaran yang membuat ruangan berubah, seolah udara mendadak lebih berat, seolah lampu yang mereka gantung untuk menipu orang lain tiba-tiba memantulkan bayangan asli mereka sendiri. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Kamu bukan sekadar manusia yang kebetulan lewat di jalur hidup mereka. Kamu adalah penanda. Kamu adalah momen penilaian. Kamu adalah titik balik yang mereka doakan tidak pernah terjadi. Karena ada orang yang hadir untuk memberkati, ada yang hadir untuk menguji, dan ada yang hadir seperti kamu. Badai yang datang bukan untuk menyenangkan siapapun, melainkan untuk mengakhiri sandiwara. Dan sebelum kita menyelam lebih dalam, lakukan bagianmu. Tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, bukan sekadar untuk kanal ini, tapi sebagai sinyal bahwa jiwa-jiwa yang terbangun sedang saling menemukan. Semakin banyak yang terhubung, semakin kuat medan keberanian itu. Dan di kolom komentar, tuliskan 77 sebagai tanda bahwa kamu siap berdiri tegak, siap melihat neraca berbalik, siap melihat apa yang selama ini bersembunyi akhirnya terseret ke cahaya. Sekarang, mari kita pecahkan semua ini perlahan. Karena banyak orang bicara tentang karma seolah itu sesuatu yang jauh, sesuatu yang lambat, sesuatu yang nanti juga terjadi. Mereka lupa satu hal. Kadang karma tidak menunggu. Kadang karma tidak datang sebagai petir dari langit. Kadang karma datang mengenakan kulit manusia. Dan kali ini, jiwa terpilih. Karma itu bergerak lewat langkahmu. Kamu tidak dikirim untuk menyatu. Kamu tidak dikirim untuk membuat orang nyaman. Kamu dikirim sebagai cermin. Dan cermin tidak pernah memoles. Cermin tidak pernah berbohong. Cermin hanya memantulkan. Ada yang melihat pantulan itu lalu bertumbuh. Ada yang melihat pantulan itu lalu hancur. Dan kamu tidak perlu mengangkat jari. Karena kekuatan terpilih bukan hanya pada apa yang kamu lakukan, melainkan pada apa yang keberadaanmu lakukan pada orang lain. Ada kehidupan yang membaik begitu kamu masuk. Ada kehidupan yang mulai runtuh begitu kamu hadir. Karena ada hidup yang dibangun di atas kebenaran, dan ada hidup yang dibangun di atas kebohongan. Dan ketika kebenaran berdiri di ruangan yang penuh ilusi, ilusi akan menganggapnya perang. Itulah kenapa mereka bereaksi ekstrim. Mereka tidak pernah netral terhadapmu. Mereka bisa terlihat ramah pada banyak orang, bisa tampak damai di depan umum, bisa tampak baik di mata siapapun. Tapi ketika berhadapan denganmu, sesuatu di dalam mereka tidak bisa berpura-pura. Mereka merasakanmu bahkan sebelum mereka mengerti kamu siapa. Karena jiwamu membawa sinyal yang tidak bisa ditiru, sinyal keutuhan, sinyal kewaspadaan, sinyal bahwa permainan murahan mereka tidak akan laku di hadapanmu. Dan sekarang, dengar ini sebagai pengamatan dari level yang lebih tinggi. Musuhmu tidak terikat pada dirimu karena cinta atau benci. Mereka terikat karena takut. Karena dalam-dalam, mereka tahu. Mereka pernah gagal pada ujian mereka sendiri saat bertemu kamu. Dan sebagian dari mereka akan menghabiskan bertahun-tahun mencoba membatalkan konsekuensi itu. Sebagian lagi akan berputar di lingkaran kehancuran yang mereka ciptakan sendiri tanpa sadar bahwa mereka sedang dihukum oleh pilihan mereka, bukan olehmu. Jiwa terpilih, ini bukan tentang kamu mencari balas dendam. Ini tentang kamu menjadi titik di mana neraca berhenti bergoyang. Ini tentang kamu menjadi batas. Dan sekarang aku, semesta, akan membukakan lapisan demi lapisan, agar kamu tidak lagi bingung kenapa jalanmu terasa berat, kenapa reaksinya selalu meledak-ledak, kenapa ada yang memujamu diam-diam sekaligus ingin menjatuhkanmu dari balik pintu. Nomor 1,
Mereka ingin permainan itu selalu curang, lalu kamu datang dan merusak seluruh sistemnya. Mereka menghabiskan hidup belajar cara menipu, memanipulasi, mengaburkan, memutar balik fakta, dan menamainya kepintaran. Mereka mengira mereka bisa menghindari konsekuensi dengan jaringan, dengan senyum, dengan alibi, dengan kebiasaan menaruh kesalahan di tangan orang lain. Lalu kamu muncul seperti gangguan di sistem ilusi mereka, seperti kesalahan yang tidak bisa ditambal, seperti satu variabel yang membuat seluruh rumus palsu mereka runtuh. Orang lain mungkin lewat tanpa jejak, mungkin hidupnya datar, tidak mengusik siapapun. Tapi kamu adalah sengatan yang membangunkan saraf mereka. Kamu adalah status yang mengacaukan siaran palsu mereka. Kamu adalah suhu yang membuat ruangan berubah. Kamu tidak perlu berteriak untuk mengubah arah permainan. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri. Dan disitulah mereka panik. Karena ketika seseorang membangun hidup di atas ilusi, kebenaran terasa seperti serangan. Bukan karena kebenaran kejam, tapi karena ilusi rapuh, maka mereka akan melabelimu sulit, bermasalah, terlalu tajam, terlalu sensitif, terlalu ini, terlalu itu. Padahal mereka bukan sedang mendeskripsikanmu. Mereka sedang mengaku tanpa sadar bahwa mereka takut pada seseorang yang bisa melihat. Yang mereka tidak sadari, kamu tidak datang sendirian. Ketika kamu dipilih, ada rangkaian pergeseran yang ikut bergerak. Orang, situasi, peluang, timing, semua menyusun diri. Mereka menyebutnya kebetulan, kamu menyebutnya ketepatan, aku menyebutnya penyelarasan. Makanya, semakin mereka mencoba merusakmu, semakin aneh cara hidup justru membawamu naik. Mereka bingung kenapa setelah pengkhianatan, kamu tidak runtuh. Kenapa setelah jebakan, kamu tetap berdiri? Kenapa setelah fitnah, kamu tetap bergerak? Itu bukan keberuntungan. Itu bukan mukjizat yang harus kamu jelaskan. Itu sinyal bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Dan jalur itu tidak bisa diputus oleh tangan yang kotor. Nomor 2, mereka menginginkan reaksimu, tapi kamu memberi mereka diam, dan diam itu menghancurkan mereka. Mereka bisa menghadapi makian. Mereka bisa menghadapi pertengkaran. Mereka bahkan bisa menghadapi konfrontasi. Karena semua itu memberi mereka panggung. Semua itu memberi mereka energi. Semua itu memberi mereka alasan untuk berkata, lihat, dia juga sama. Tapi mereka tidak siap menghadapi diam yang matang. Diam yang bukan kalah, melainkan memilih. Diam yang bukan takut, melainkan tidak sudi. Diam yang bukan menghindar, melainkan mengakhiri. Orang yang hidup dari drama membutuhkan responsmu seperti api membutuhkan oksigen. Mereka memancing, mereka mendorong, mereka memutar cerita, mereka menunggu kamu meledak supaya mereka bisa mencuri fokus dan menulis narasi bahwa kamu gila, kamu tidak stabil, kamu jahat. Mereka ingin kamu turun ke level mereka agar mereka bisa bertarung di tanah yang mereka kuasai. Namun kamu tidak turun, dan saat kamu tidak turun, mereka kelaparan. Di dalam diam itu, jiwa terpilih, mereka dipaksa berhadapan dengan satu musuh yang paling mereka takutkan, diri mereka sendiri. Mereka tidak punya lagi distraksi, tidak ada lagi drama yang bisa mereka gunakan sebagai kabut, tidak ada lagi responsmu untuk mereka tumpangi. Makanya diam kamu menghantui mereka. Makanya mereka tetap memantau, tetap mengintai, tetap mencoba memancing, bahkan setelah kamu pergi. Karena di kepala mereka ada gema yang tidak bisa mereka padamkan. Kenapa dia tidak bereaksi? Kenapa dia tidak terpancing? Kenapa dia tidak runtuh? Karena mereka baru sadar, kamu bukan target yang bisa mereka kendalikan. Kamu adalah cermin yang membuat mereka melihat kebusukan mereka sendiri tanpa kamu berkata apa-apa. Nomor 3, mereka mengira mereka mengendalikan sampai kamu hadir dan reaksi mereka membongkar siapa mereka sebenarnya. Orang bisa memalsukan kebaikan. Orang bisa memalsukan percaya diri. Orang bisa memalsukan kasih. Tapi ada satu hal yang sulit dipalsukan, reaksi spontan terhadap energi yang mengancam topeng mereka. Dan kamu adalah pemicu itu. Kamu memasuki ruang dan tanpa sengaja kamu memberi ujian.
Kamu tidak berniat menguji siapapun. Kamu hanya ada, tapi keberadaanmu memanggil yang tersembunyi keluar dari persembunyian. Yang selaras akan merasa tenang denganmu, karena mereka tidak punya yang harus disembunyikan. Yang tidak selaras akan merasa diserang olehmu, padahal kamu tidak menyerang. Mereka akan menyebutmu mengintimidasi, hanya karena kamu tidak mudah dibohongi. Mereka akan menyebutmu angkuh, hanya karena kamu tidak mengemis penerimaan. Mereka akan menyebutmu dingin, hanya karena kamu tidak menyuapi mereka validasi. Dan perhatikan, kebencian tanpa alasan seringkali adalah pengakuan terselubung bahwa kamu menyentuh titik yang mereka takutkan. Mereka tidak membencimu. Mereka membenci pantulan yang kamu munculkan. Nomor 4. Kamu tidak hanya menginspirasi, kamu dikirim untuk mengungkap. Kamu tidak sekadar menarik orang, kamu mengaktifkan mereka. Kamu membuat sesuatu di dalam mereka bergerak. Potensi, rasa bersalah, ambisi, iri, kesadaran, ketakutan, ketertarikan, penolakan. Semua itu muncul sekaligus, tergantung apa yang mereka simpan. Kamu seperti magnet, tetapi magnet yang menarik cahaya dan gelap bersamaan. Karena kamu tidak memilih apa yang datang, kamu hanya memancarkan apa yang kamu bawa. Ada yang datang kepadamu seperti menemukan mercusuar. Mereka merasa aman. Mereka merasa terarah. Mereka merasa akhirnya ada yang nyata. Ada yang datang kepadamu seperti pencuri. Mereka ingin mendekat bukan untuk menghormat, tapi untuk menyerap. Mereka ingin meniru, menyalin, mengambil, lalu menghilang. Ada yang bahkan tidak sanggup mendekat, karena jarak pun terasa seperti ancaman bagi topeng mereka. Kamu membawa keseimbangan yang jarang. Kamu tahu luka, tapi kamu juga tahu bangkit. Kamu pernah berada di bawah, tapi kamu juga tahu bagaimana berdiri tanpa meminta izin. Kamu pernah rapuh, namun kamu tidak menjadikan rapuh itu alasan untuk merusak orang lain. Keseimbangan itu membuatmu tidak mudah ditundukkan. Dan itulah sebabnya, tidak ada yang bertemu kamu lalu tetap sama. Nomor 5. Mereka damai dengan kebohongan mereka sampai kamu hadir dan iblis di dalam diri mereka terbangun. Jiwa terpilih, pahami ini sebagai mekanisme. Banyak orang tidak benar-benar ingin sembuh. Mereka hanya ingin nyaman. Mereka ingin tetap memegang kebiasaan lama, pola lama, topeng lama, tetapi tetap mendapat hasil yang baru. Mereka ingin menghindari rasa, menghindari tanggung jawab, menghindari pengakuan. Lalu kamu datang, dan tiba-tiba rasa itu muncul. Luka lama yang mereka kubur mulai nyeri. Penyesalan yang mereka tekan mulai naik. Rasa tidak cukup yang mereka tutup dengan kesombongan mulai retak. Dan mereka tidak tahu harus menyalahkan siapa. Maka mereka menyalahkanmu. Mereka bilang kamu membawa masalah, padahal kamu hanya membawa kehadiran. Mereka bilang kamu membuat suasana tidak enak, padahal kamu hanya membuat topeng mereka tidak muat. Mereka bilang kamu terlalu intens, padahal kamu hanya terlalu nyata untuk dunia yang terbiasa palsu. Kamu tidak membawa badai. Kamu adalah badai yang membersihkan, dan yang tidak siap dibersihkan akan merasa diserang. Nomor 6. Mereka ingin kamu memperbaiki mereka, tapi kamu dikirim sebagai cermin, bukan penyelamat. Ada tipe manusia yang selalu mencari tangan untuk memikul beban mereka. Mereka ingin seseorang menanggung kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka ingin kamu menjadi tempat sampah emosi, menjadi penutup dosa, menjadi alasan, menjadi obat instan. Mereka mendekat karena mereka merasa kamu kuat. Mereka mendekat karena mereka merasa kamu bisa menampung. Mereka mendekat karena mereka berharap kamu akan mengorbankan diri. Namun kamu bukan pintu pelarian. Kamu adalah pintu pengungkapan. Kamu menunjukkan luka yang mereka abaikan. Kamu menunjukkan pola yang mereka sebut normal, padahal itu racun. Kamu menunjukkan bahwa mereka punya tanggung jawab, dan itu membuat mereka marah, karena kemarahan seringkali adalah perlawanan terhadap kebenaran yang tidak ingin diterima. Jadi dengar ini, jiwa terpilih, jangan salah peran. Kamu cermin, bukan ambulans. Kamu ujian, bukan jalan pintas. Kamu pesan,
bukan perban. Kamu boleh mencintai, tapi jangan sampai cinta membuatmu buta terhadap pola yang ingin memakanmu hidup-hidup. Karena orang yang menolak melihat dirinya sendiri akan lebih cepat menghancurkan cermin daripada memperbaiki wajahnya. Nomor 7. Mereka ingin kamu merasa sendirian, padahal kamu sedang disisihkan untuk diangkat. Mereka mengira kesendirian adalah kalah. Mereka mengira sepi berarti kamu ditinggalkan. Mereka mengira ketika lingkaranmu menyusut, berarti kamu kehilangan nilai. Mereka tidak tahu cara kerja pemilihan. Aku, semesta, tidak menempatkan jiwa terpilih di tengah keramaian untuk larut dalam kebisingan. Aku memisahkanmu sebelum aku menguatkanmu. Aku menutup beberapa pintu bukan untuk menghukummu, tapi untuk memastikan kamu tidak masuk ke ruangan yang akan mengecilkanmu. Aku menarik beberapa orang keluar dari hidupmu, bukan karena kamu tidak pantas dicintai, tapi karena mereka tidak pantas memegang akses ke jiwamu. Kesendirianmu bukan kutukan, itu ruang latihan. Di sana intuisi kamu diasah, di sana standar kamu naik, di sana kamu belajar mendengar bisikan halus yang selama ini tertutup suara dunia. Di sana kamu berhenti mengemis pengakuan, di sana kamu mengingat, kamu tidak diciptakan untuk setuju dengan semua orang. Dan ketika musim itu selesai, kamu akan muncul dengan cara yang orang-orang tidak bisa mengerti. Mereka akan berkata, kok dia berubah? Padahal kamu tidak berubah, kamu kembali. Nomor 8. Mereka bisa berbohong pada semua orang, sampai mereka bertemu kamu. Mereka bisa menyusun cerita untuk masa. Mereka bisa menangis di depan kamera. Mereka bisa memutar fakta sampai terdengar suci. Mereka bisa mengatur citra sampai tampak sempurna. Tapi ketika mereka bertemu kamu, sesuatu terjadi. Topeng itu longgar. Bukan karena kamu membongkar mereka, bukan karena kamu menyerang, tapi karena energi kamu menuntut konsistensi, dan konsistensi adalah musuh bagi orang yang hidup dari manipulasi. Kamu membuat kebohongan terasa berat untuk dipakai. Kamu membuat kepalsuan terasa panas. Kamu membuat mereka ingin segera pergi atau justru ingin segera menguasai. Dan disinilah mereka memulai strategi favorit, menjadikanmu antagonis. Mereka akan berkata kamu jahat. Mereka akan berkata kamu berubah. Mereka akan berkata kamu menyulitkan. Karena itu lebih mudah daripada mengaku, dia melihatku. Namun jiwa terpilih, ingat ini, kamu tidak perlu mengoreksi narasi mereka satu persatu. Narasi palsu selalu bocor. Cepat atau lambat, pola mereka sendiri akan membuktikan siapa yang benar. Kamu cukup tetap utuh. Kamu cukup tetap hening. Kamu cukup tetap berjalan. Nomor 9. Mereka mengira mereka lolos, sampai kamu hadir dan bukti di dalam diri mereka mulai menjerit. Ada orang yang hidup dengan rasa aman palsu, seolah tidak ada konsekuensi. Mereka mengira kalau mereka cukup pandai menyembunyikan, maka tidak ada yang kembali. Mereka mengira kalau mereka cukup ramai membicarakan orang lain, maka suara batin mereka akan diam. Lalu kamu datang, dan tiba-tiba mereka gelisah. Mereka menghindari tatapan. Mereka berbicara terbata. Mereka menjadi defensif tanpa sebab. Mereka mengubah sikap dengan cepat. Mereka menuduhmu hal-hal yang bahkan kamu tidak pikirkan. Itu bukan kebetulan. Itu alarm. Karena ada dua jenis orang ketika berhadapan dengan kebenaran, yang damai dan yang panik. Yang damai adalah yang tidak menyimpan banyak yang harus ditutupi. Yang panik adalah yang tahu ada hutang energi yang belum dibayar. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah pengingat bahwa semesta menyimpan catatan, bukan untuk membalaskan dendam, tapi untuk menyeimbangkan. Karma orang yang hidup jujur terasa seperti damai. Karma orang yang hidup kotor terasa seperti paranoia. Kamu tidak perlu mengejar keadilan. Kamu hanya perlu menjaga integritasmu, karena integritas adalah medan yang tidak bisa dimasuki oleh kebohongan tanpa terbakar. Nomor 10. Mereka tidak bisa mengendalikanmu, dan itu ketakutan terbesar mereka. Mereka terbiasa mengendalikan orang lewat aturan tak tertulis. Rasa bersalah, tekanan sosial, penilaian, gosip, ancaman ditinggalkan, ancaman dipermalukan.
Mereka terbiasa membuat orang menukar keaslian dengan penerimaan. Masalahnya, kamu tidak bisa dibeli oleh penerimaan palsu. Kamu tidak bisa dituntun oleh ketakutan murahan. Kamu tidak bisa dipancing oleh drama. Kamu membuat keputusan yang tidak mereka pahami. Kamu bisa pergi dari sesuatu yang menguntungkan karena kamu merasakan racunnya. Kamu bisa menolak sesuatu yang populer karena kamu membaca niat di baliknya. Kamu tidak mudah dikunci dalam kotak, dan setiap kali mereka merasa sudah mengerti kamu bergerak ke arah yang lebih tinggi, lebih hening, lebih tepat. Bagi mereka, itu menakutkan. Karena yang tidak bisa dikendalikan sering mereka sebut bahaya. Padahal kamu tidak berbahaya, kamu bebas. Dan kebebasan membuat sistem palsu terlihat palsu. Nomor 11. Mereka mencoba mematahkanmu, tapi setiap serangan justru menjadi tangga. Jiwa terpilih, dengarkan ini sebagai hukum. Yang lemah sering diberi jalur mudah, yang dipilih sering diberi medan. Bukan karena kamu dibenci, bukan karena kamu dikutuk, tapi karena kekuatan sejati tidak lahir dari ruang nyaman. Ia lahir dari tekanan, dari kehilangan, dari pengkhianatan, dari kesepian yang mengajari kamu berdiri tanpa tepuk tangan. Setiap pengkhianatan mengasah ketajamanmu. Setiap kehilangan menyalakan kembali prioritasmu. Setiap kesendirian melatih pendengaran batinmu. Setiap fitnah memaksa kamu melepaskan kebutuhan untuk dipahami. Mereka mengira serangan akan membuatmu menyerah, tapi yang mereka lakukan adalah memaksamu mengingat siapa kamu. Dan ketika kamu mengingat, permainan selesai. Nomor 12. Bagi sebagian orang kamu adalah hadiah terbesar, bagi yang lain kamu adalah mimpi buruk yang tidak bisa mereka hindari. Ada orang yang berdoa ingin berubah, tapi ketika perubahan datang dalam wujud cermin, mereka menolak. Mereka ingin hasil, tapi tidak ingin proses. Mereka ingin naik, tapi tidak ingin melepas kebiasaan yang menahan mereka. Mereka ingin cahaya, tapi tidak ingin melihat bayangan mereka sendiri. Kamu hadir dan kamu membuat jarak antara omong kosong dan kenyataan. Yang siap akan bertumbuh. Mereka akan berkata, setelah aku mengenalmu, aku berubah. Yang tidak siap akan menyerang. Mereka akan berkata, sejak kamu datang, hidupku kacau. Padahal kamu tidak mengacaukan hidup siapapun. Kamu hanya mempercepat kebenaran. Dan ini rahasia yang sering orang tidak sadari. Bahkan ketika mereka membencimu, kamu sudah menanam benih. Kamu sudah menggeser sesuatu. Mereka mungkin butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Tapi mereka tidak akan pernah bisa kembali menjadi versi lama setelah bertemu kamu, karena mereka sudah pernah melihat pantulan yang jujur. Mereka sudah pernah merasakan medan yang nyata. Mereka sudah pernah menyentuh sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Jiwa terpilih, kalau selama ini kamu merasa orang-orang bereaksi aneh padamu, seolah kamu belum bicara apa-apa, tapi suasana sudah berubah. Seolah kamu baru masuk ruangan, tapi ada yang mendadak defensif. Seolah kamu diam, tapi mereka sibuk menuduh. Itu bukan karena kamu kurang baik. Itu karena kamu terlalu nyata. Dan kenyataan selalu membuat kebohongan ketakutan. Sekarang aku tutup dengan ini dan dengar pelan-pelan karena kalimat ini seperti palu yang mengetuk pintu takdirmu. Kamu tidak pernah dikirim untuk disukai. Kamu dikirim untuk diingat. Kamu adalah pelajaran yang berjalan. Kamu adalah ujian yang bernapas. Kamu adalah cermin yang tidak bisa dipecahkan tanpa melukai tangan yang mencoba. Jadi kalau ada yang mencoba melukis kamu sebagai penjahat dalam cerita mereka, biarkan. Setiap pelajaran butuh antagonis, dan setiap badai meninggalkan langit yang berbeda. Kamu tidak perlu membela dirimu pada orang yang tidak berniat mengerti. Kamu hanya perlu tetap tegak, karena tegakmu adalah jawaban. Kalau pesan ini terasa seperti ditujukan langsung kepadamu, itu bukan kebetulan. Itu panggilan. Itu penyelarasan. Itu tanda bahwa kamu sedang memasuki fase di mana neraca mulai bergerak memihakmu. Bukan karena kamu memohon, melainkan karena kamu bertahan. Kamu jujur, kamu bangkit,
dan kamu tidak menjual jiwamu demi kenyamanan palsu. Tekan tombol suka kalau kamu merasakan getaran itu. Tekan tombol berlangganan kalau kamu tidak ingin berjalan sendirian. Aktifkan lonceng notifikasi kalau kamu ingin tetap terhubung saat pesan-pesan seperti ini muncul tepat pada waktunya. Dan tulis 77 di komentar sebagai sinyal bahwa kamu siap melangkah penuh, siap melihat topeng-topeng runtuh, siap menyaksikan bagaimana semesta menagih tanpa perlu kamu mengejar. Karena mereka pikir mereka melawanmu, padahal yang mereka lawan adalah konsekuensi dari diri mereka sendiri. Dan kamu, jiwa terpilih, hanya menjadi titik di mana konsekuensi itu akhirnya menemukan alamatnya.